Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berharap dan berdoa saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi kami dan yang menyertai kami dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami melewati semua. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar mengerti dan taat selalu pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tabah dapat bertahan dalam setiap kesukaran dan tidak akan kehilangan iman kepada Tuhan. Orang yang tabah dapat melihat ke depan dan tidak terganggu pada apa yang nampak pada saat ini. Ketabahan membuat kita kuat di saat keadaan hendak membuat kita lemah. Ketabahan membuat kita tidak putus asa di saat situasi membuat kita kecewa. Kita perhatikan dalam ayat-ayat ini bagaimana Rasul Paulus menguatkan hati orang-orang yang ada di dalam kapal yang sedang dalam keadaan putus asa, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Sebenarnya Rasul Paulus sudah menyatakan sebelumnya, sudah memberikan nasihat dan peringatan untuk tidak melanjutkan pelayaran dengan kapal karena akan ada tantangan dan bencana yang terjadi. Tapi sang perwira Romawi yang memimpin kapal itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda. Pada akhirnya apa yang dinyatakan dan dinasihatkan oleh Rasul Paulus melalui ilham Roh Kudus benar-benar terjadi. Kapal itu diserang oleh badai yang sangat kuat, dan selama beberapa hari mereka tidak melihat baik matahari maupun bintang-bintang. Dan angin badai itu terus-menerus mengancam mereka, sehingga semua awak kapal menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Namun dalam keadaan yang demikian, Paulus kembali mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan meneguhkan hati Paulus dan menyatakan bahwa mereka semua akan selamat. Dan itu sebabnya Paulus berkata kepada mereka bahwa juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ia berkata demikian untuk menguatkan hati semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketabahan dibutuhkan dalam kesukaran. Dalam hidup ini, kadangkala ada badai, ada tantangan, ada kesukaran yang hendak membuat kita menjadi putus asa. Tapi firman Tuhan berbicara kepada kita untuk tetap bertabah hati, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menyelamatkan semua orang yang ada di kapal itu karena Paulus. Betapa kehadiran Rasul Paulus sebagai orang yang percaya memberikan pengaruh yang baik kepada semua orang.
Begitu juga kehadiran saudara dan saya. Eksistensi kita sebagai orang percaya memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kuasa dan kasih Tuhan bekerja oleh karena kita, saudara. Tuhan memperhatikan kita, dan karena itu Tuhan memperhatikan orang-orang yang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin dalam keluargamu hanya saudara sendiri yang percaya kepada Kristus. Namun percayalah bahwa kehadiran dan eksistensi saudara, iman saudara membuat kuasa dan kasih Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara. Dimanapun kita berada, situasi menjadi berbeda karena ada kuasa dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan oleh karena diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya istimewa di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Karena itu ingatlah selalu untuk bertabah hati, menguatkan hati kita dalam segala keadaan, dalam segala kesukaran, sebab rencana Tuhan indah buat saudara dan saya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap sabar, tabah dalam segala kesukaran yang terjadi. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita, dan kita ini istimewa di mata Tuhan. Kuasa dan kasih Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, mengajar kami untuk bertabah hati dalam segala situasi. Tuntun kami dan kuatkan kami Roh Kudus, sehingga dalam kesukaran kami tetap tabah, kami sabar, kami bersukacita, dan kami juga menguatkan orang-orang lain untuk tabah dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.